Nah, materi selanjutnya adalah dioda. Nah, jika sebelumnya kita sudah belajar mengenai semikonduktor tipe P dan tipe N, nah ketika semikonduktor tipe P dan tipe N tersebut disambungkan, maka akan membentuk dioda. Nah, ketika terjadi sambungan antara P dan N, hole-hole pada bahan P dan elektron-elektron pada bahan N di sekitar sambungan cenderung untuk berkombinasi. Nah, karena berkombinasi ini, maka akan saling meniadakan. Nah, di sekitar sambungan tersebut akan kosong dari pembawa muatan sehingga disebut juga sebagai depletion region atau daerah pengosongan. Untuk lebih mudahnya bisa dilihat pada video berikut. Dioda terbentuk ketika semikonduktor tipe P disambungkan dengan semikonduktor tipe N. Ini semikonduktor tipe P. Dia pembawa mayoritas hole. Nah, disambungkan dengan semikonduktor tipe N. Pembawa mayoritas elektron. Nah, ketika disambungkan, yang ini kan kelebihan satu elektron. Yang tipe P itu kekurangan satu elektron, atau kita istilahkan tipe P mayoritas hole, tipe N mayoritas elektron. Nah, mereka ini akan saling tarik-menarik untuk berkombinasi. Jadi yang hole-hole dan elektron-elektron yang ada di sekitar wilayah persambungan itu akan berkombinasi. Nah, dan ini secara teori pada suhu ruang pun yang berdekatan ini akan berkombinasi. Nah, jadi ini berkombinasi semua. Nah, inilah yang menyebabkan nanti ada yang namanya tegangan cut off. Karena pada suhu ruang kan ini yang di daerah persambungan ini elektron dan hole-nya saling berkombinasi. Nah, sehingga membentuk yang namanya depletion. Depletion atau daerah pengosongan. Dikatakan daerah pengosongan karena kan yang ada di sini itu semuanya udah berkombinasi ya. Jadi udah nggak ada yang sendirian lagi. Nah, sementara yang di sisi sini belum punya pasangan, sama yang di sisi sini juga belum punya pasangan, masih jomblo gitu. Nah, terhalang sama daerah pengosongan ini. Nah, gimana caranya biar si elektron ini bisa si hole ini bisa berkombinasi dengan elektron di sini? Ya, caranya adalah dengan diberikan tegangan cut off tergantung dengan jenis bahannya. Nah, ketika kita pakai bahan silikon, tegangan cut off-nya itu 0,7 volt. Kalau germanium 0,3 volt. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah tegangan yang dibutuhkan untuk bertemu dengan anoda dioda, dan ketika kutub negatif baterai bertemu dengan katoda dioda, itu bisa berikatan. Sifatnya akan menjadi forward bias atau bias maju. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat pada video berikut. Lalu apa yang terjadi ketika baterai dihubungkan dengan dioda? Jika kutub positif baterai dihubungkan dengan anoda pada dioda, dan jika kutub negatif baterai dihubungkan dengan katoda pada dioda, maka yang terjadi adalah forward atau bias maju. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Pertama, kita perhatikan dulu simbol-simbol ini ya. Jadi ini adalah dioda, ini bagian anoda, dan ini bagian katoda. Ini adalah semikonduktor tipe P, dan ini adalah semikonduktor tipe N. Tipe P ini mayoritas pembawa hole, dan tipe N ini mayoritas pembawa elektron bebas. Sementara pada baterai, kutub positif baterai ini adalah katoda, dan kutub negatif baterai ini adalah anoda. Nah, baterai ini
isinya adalah bahan kimia yang dihubungkan atau dicampurkan dengan elektrolit. Nah, ketika hal tersebut terjadi, anoda pada baterai ini akan memiliki elektron dan katodanya ini akan membawa hole. Nah, apa yang terjadi ketika dihubungkan? Anoda tadi ini kan memiliki elektron ya, karena dicampurkan dengan elektrolit tadi. Nah, maka hole-hole yang ada di tipe P ini akan tertarik oleh anoda. Namun ketika ditarik oleh anoda, dia kemudian memiliki energi untuk melompat ke tipe N, kemudian mereka akan berkombinasi. Nah, yang tipe N ini juga sebenarnya kan tertarik oleh katoda pada baterai ya. Jadi ini sebenarnya menyedihkan ya, karena yang narik ini sebenarnya si anoda, tapi jadiannya sama elektron di tipe N. Nah, jadi semuanya ini akhirnya udah berkombinasi semua, dan karena sudah berkombinasi semua, akhirnya ini menjadi sebuah kawat penghantar ya, jadi yang sudah menjadi konduktor. Nah, mengalirlah arus dari negatif baterai ke positif baterai. Nah, kapan ini berakhir? Sampai kapasitasnya baterai itu habis, seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi jika dia bias mundur atau reverse bias? Jadi kan dipasangkannya terbalik ya. Nah, ini semikonduktor tipe P, tipe N dihubungkannya dengan baterai dengan terbalik. Nah, ini anoda, ini katoda, ini positif, ini negatif. Ini adalah anoda dan ini adalah katoda. Nah, seperti ini ketika dia bias mundur, kutub positif baterai dihubungkan dengan katoda pada dioda, dan kutub negatif baterai dihubungkan dengan anoda pada dioda. Nah, ini kan tadi anoda akan menarik menarik hole-hole pada tipe P. Akhirnya ini kan akan semakin menjauh dari daerah deplesi. Akhirnya semuanya semakin menjauh, ya sudah tidak bisa menjadi konduktor, malah menjadi isolator gitu. Ini reverse. Seperti penjelasan pada video, jadi ketika kutub negatif baterai dihubungkan dengan anoda dioda dan kutub positif baterai dihubungkan dengan katoda dioda, maka dioda akan bersifat menjadi reverse bias atau bias mundur dan tidak bisa menghantarkan arus. Berbahan silikon butuh sekitar 0,7 volt. Nah, lalu selain tegangan cut off tadi, ada juga namanya tegangan breakdown, di mana ketika dia dalam posisi bias mundur atau reverse bias, dioda kan tidak akan menghantarkan arus. Namun jika terus-terusan diberikan tegangan, maka lama-lama diodanya akan rusak dan menjadi seperti kawat penghantar biasa. Nah, di sini jika dia berbahan
Germanium arusnya sekitar 1 mikroampere, dan ketika dia berbahan silikon arusnya sekitar 10 nanoampere yang dialirkan terus-menerus sampai akhirnya dioda tersebut menjadi rusak. Nah, nilai tersebut setara dengan kurang lebih 50 volt. Nah, jika diberikan arus terus-menerus pada posisi reverse bias, pada akhirnya dioda juga tembus, tidak menghambat arus lagi, malah menghantarkan arus, jadi seperti kawat penghantar biasa. Nah, ketika kita mencoba pada Proteus ya, menghubungkan baterai 24 volt dipasang seri dengan resistor 20 ohm dan posisi dioda forward bias, maka akan mengalir arus senilai 1,14 ampere. Nah, sebenarnya kan kalau kita ngitung manual dengan mudah, I kan sama dengan V per R ya. V-nya 24, R-nya 20, mestinya dapat nilai berapa? 1,2 ampere. Tapi ada yang perlu diingat, bahwa ada yang namanya arus dioda di sini. Nah, arus dioda itu berapa? Karena kita pakainya kalau dioda berbahan silikon di sekitar 0,7 volt. Jadi di sini untuk mudahnya kita anggap di sini tegangannya itu kita kurangi dengan tegangan yang dibutuhkan sama dioda untuk bisa mengalirkan arus ya. Jadi tadi 0,7 volt ya, kita anggap buat mudah perhitungan, ini hanya untuk simulasi aja, jadi sekitar 1 volt, maka 24 kurang 1 dibagi 20 sama dengan 1,15 ampere. Makanya yang terbaca pada ampermeter di Proteus itu 1,14 ampere di situ ya. Nah, jenis-jenis dioda antara lain ada LED, dioda Zener, dioda varaktor, dan lain-lain. Kita mulai dari dioda emisi cahaya atau yang sering disebut dengan light emitting diode. Nah, dioda emisi cahaya merupakan piranti elektronik yang gabungan antara elektronik dengan optik. Jadi dia sebenarnya termasuk ke dalam keluarga optoelektronik. Nah, elektrodanya sama seperti dioda lainnya, ada anoda dan katoda. Namun bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan LED umumnya adalah aluminium gallium arsenid yang bisa mengeluarkan warna merah ataupun inframerah. Nah, yang kita kenal kan ada banyak ya dioda, ada yang warna hijau, kuning, kemudian belakangan juga udah mulai ada dioda yang warnanya biru. Nah, itu semua tergantung dari bahan yang digunakan. Selanjutnya ada dioda Zener. Nah, kalau dioda pada umumnya kita pasang posisi forward bias untuk menghantarkan arus, namun berbeda dengan dioda Zener, memang sengaja dipasang posisi reverse bias. Gunanya apa? Karena yang kita gunakan di sini adalah sifatnya untuk bisa menahan
arus yang melewatinya dan menahan agar tegangan yang dirasakan Zener itu tetap. Nah, mungkin lebih mudahnya kita lihat pada contoh ya. Nah, ini ada sumber arus 12 volt dengan resistor 470 ohm yang kita hubungkan dengan dioda Zener posisi reverse bias. Nah, kalau pada dioda biasa di sini pasti nggak ada tegangan yang terukur karena arusnya 0. Tapi kalau di dioda Zener dia sifatnya melewatkan arus namun tegangannya dijaga sesuai dengan breakdown voltage-nya yaitu 2,8 volt. Nah, ini akan berbeda-beda tergantung nanti bahan yang digunakan pada dioda Zener ini. Jadi ada breakdown voltage 10 volt, ada 50 volt dan seterusnya. Makanya disebut juga sebagai dioda yang bisa berfungsi sebagai regulator tegangan ya, karena dia menjaga agar tegangannya itu tetap. Nah, untuk contohnya seperti ini, ketika kita ingin menghitung arus listrik yang mengalir, tegangan input dikurangi dengan tegangan Zener. Karena tegangan Zenernya tetap 2,8, maka menghitungnya cukup dengan mengurangi tegangan input dengan tegangan Zener, kemudian dibagikan dengan hambatan. Nah, di sini 12 kurang 2,8 volt dibagi 460 ohm didapatkan 19,6 mA. Nah, kalau misalnya tegangannya kita naikkan lagi menjadi 24 volt, menghitungnya juga masih sama. 24 kurang 2,8 dibagi 460 dapatkan 45 mA. Nah, tapi sama seperti dioda biasa yang punya breakdown voltage sampai diodanya rusak, di Zener juga seperti itu. Jadi walaupun kita udah pakainya nih sebenarnya tegangan breakdown kan, tapi dia tetap ada batas maksimalnya. Kalau misalnya di dalam posisi reverse kemudian diberikan catu daya yang terlalu besar, dia juga bisa rusak. Nah, kemudian untuk menghitung disipasi daya Zener yang kita gunakan adalah nilai tegangan Zenernya dikalikan dengan arus yang melewatinya. Nah, dioda Zener ini biasanya diaplikasikan pada voltage regulator dan juga over voltage protection karena dapat menstabilkan arus dan tegangan. Nah, sebelumnya kita hitung dulu berapa tegangan yang keluar dan dihubungkan dengan beban dengan nilai tahanan 200 ohm. Nah, kita mau cari tahu berapa Zener ditambah tegangan dengan outputnya, arus Zener berapa arus Zener minimum, dikalikan arus dengan Zener impedansi Zener. maksimalnya. Impedansi Zener ini nilainya kita berapa? abaikan atau kita anggap sama dengan 0, maka Tegangan Zenernya adalah sama dengan tegangan keluar yaitu 10 volt. Nah, kemudian arusnya adalah V in dikurang dengan V out dibagi dengan R. Nah, V in-nya di sini kan 40 ya. Udah dipakai sama si Zener 10 dibagi 470 ohm. Hasilnya jadi 30 bagi 470 sama dengan 0,64 ampere atau sama dengan 64 mili ampere. Nah, IL min-nya berapa? IL min terjadi ketika RL-nya sama dengan tak hingga, maka IL min-nya sama dengan 0. IL max-nya terjadi pada RL 200 ohm, maka IL max-nya sama dengan V out dibagi RL atau 10 dibagi 200 sama dengan 0,05 ampere atau sama dengan 50 mili ampere. Seperti itu.